Ya, puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan ibadah online hari ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan ada kabar kalau sebentar lagi juga kita akan beribadah kembali. Mari sama-sama kita jaga kesehatan, kita jaga hati kita tetap melekat sama Tuhan. Biar nanti saat kita ibadah sama-sama, kita fellowship sama-sama, kita semua bisa saling memberkati, dan saya percaya akan ada banyak kesaksian yang Bapak Ibu semua akan saksikan di tempat ini untuk saling menguatkan. Mari kita satukan hati kita. Mari saya ajak hari ini kita jangan cuma hanya menonton, hanya menyaksikan, tapi kita sama-sama beribadah, kita sama-sama menyanyi, kita sama memuji Tuhan, kita sama-sama angkat hati buat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru lagi, buat bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis buat kami. Sampai bulan ini Tuhan Yesus kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Melewati lembah, melewati air mata Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus tetap ada bersama kami. Tuhan Yesus yang kuatkan kami, Tuhan Yesus yang hibur kami. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan kami mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan selalu kami terima berlimpah Tuhan Yesus buat hidup kami. Biar kami ekspresikan Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan melalui pujian kami ini Tuhan, hati Tuhan disenangkan dan kami semua diberkati Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita, ambil posisi yang nyaman, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku di dalammu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut
untuk selamanya. Kami percaya Tuhan ada di dalam kami, dan kami percaya bersama Tuhan kami akan melewati lembah, lewati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Sekali lagi, bila ku di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya Tuhan. Kami percaya saat Engkau di dalam kami, tidak ada satupun Tuhan yang dapat menggoncang kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kayak bawa rindu kami untuk selalu bersama dengan Tuhan. Kayak bawa hati kami yang haus Tuhan. Kayak percaya Tuhan hadir. Dan kami minta Tuhan biar kehadiran Tuhan nyata hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami minta puaskan kami hari ini Tuhan Yesus. Terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kayak bawa hati kami Tuhan Yesus, kayak bawa rindu kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
inginku Tuhan, terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, kami mau menikmati kemuliaanmu, menyembahmu. Sekali lagi, mari nikmati hadirat Tuhan. Ku nikmati menikmati hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ya Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, menikmati kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mengangkat pujian bagi-Mu, persembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bertahta, kami percaya Kau berkuasa di atas segalanya. Kami percaya Kau hadir. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan buka hati kita sama-sama. Ku nikmati Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu
rasakan kekudusan-Mu Bapa. Biar penuhi setiap kami Tuhan. Biar penuhi setiap kami hari ini Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Ku rindu selalu, kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau terus Tuhan menikmati kasih anugerah. Rindu kami Tuhan Yesus, mau terus menikmati anugerah Tuhan, mau terus menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengalir dalam rumah kami, dalam hati kami. Berkaryalah, biar setiap firman yang jatuh tepat dalam hati kami yang subur. Biar bertumbuh, berbuah, jadi kekuatan buat kami, jadi kekuatan buat orang lain yang melihatnya. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus, terus bertahta di atas firman Tuhan, di atas puji-pujian kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya bersuka cita ya pada pagi hari ini karena mendapat kabar kita akan segera dapat membuka ibadah kembali ya. Saya kemarin dapat beberapa di grup juga dari teman-teman pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, mereka bersuka cita bisa untuk dalam ibadah kembali gitu ya. Mereka bersuka cita, tetapi kita mesti juga mengikuti peraturan yang ada karena di beberapa kawasan masih dalam zona merah, itu tidak boleh. Jadi yang tadi yang zona hijau sudah dapat beribadah kembali itu. Kita bersyukur sama Tuhan, akhirnya berakhirlah masa COVID ini ya. Kita masih diberkati bisa beribadah kembali. Puji syukur kan. Dan pagi hari ini saya juga masih mau bicara mengenai tentang sedikit menyinggung soal COVID-19 dan saat ini sedang ramai orang-orang berbicara tentang new normal. Gitu. New normal. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang berpikir, apa itu lagi new normal? COVID, gue udah pusing juga COVID. Apalagi terus social distancing, apa juga itu lagi? Social distancing, physical distancing apa segala, apa juga itu gue gak ngerti, bodoh amat lah gitu ya. Ada lagi sekarang new normal gitu ya. New normal adalah
Jadi ingin saya jelaskan sedikit aja, new normal adalah sebetulnya ini new normal itu adalah gaya hidup gitu ya. Gaya hidup yang sebetulnya sudah lama dilakukan, sering dilakukan, dulu juga dilakukan, cuman sekarang diingatkan kembali ya, new normal atau sebuah gaya hidup yang untuk gaya hidup untuk kebersihan. Kalau di dalam ini sih ini artinya ya, dari website saya coba catat, menurut Yuri katanya, tatanan apakah itu new normal? Tatanan kebiasaan dan perilaku baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Jadi tatanan yang sebetulnya bukan yang baru, yang membudayakan kembali perilaku hidup atau gaya hidup untuk yang bersih, lebih bersih, untuk kebersihan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saat ini sekarang ada new normal harus mencuci tangan. Padahal dulu juga harus mencuci tangan, jaga kebersihan. Cuman new normal ini kita mengingatkan kembali, ayo sekarang kita harus bercuci tangan. Kalau cuci tangan harus 20 detik dan juga bukannya cuci tangan begini aja tapi mesti digosok-gosok gini. Nah itu. Di dalam new normal itu juga diajarkan untuk kalau pulang kerja cuci tangan dulu, ambil baju, langsung mandi, bersih-bersih. Kalau dulu kan kita pulang kerja ngopi dulu, baca koran dulu, atau makan dulu, baru mandi gitu. Sebetulnya sama saja semuanya ya. Jadi teman kita diperlakukan gitu, untuk menjadi satu gaya hidup kembali yang baru. Bukan gaya hidup yang baru, teman, gaya hidup yang lama, cuman terus diingatkan terus. Jadi kalau saat ini dibilang gaya hidup yang baru gitu ya, new normal. Pada pagi hari ini juga kita mau belajar firman Tuhan juga mengenai new normal dalam firman Tuhan gitu ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ini new normal. Tuhan sudah ajarkan sebetulnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita jadi ciptaan yang baru. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pada saat kita mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dirubah menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi orang-orang yang baru, maksudnya bukan orang yang baru, kita pribadi yang baru yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi bukan Bapak Ibu saya jadi orang baru, jadi orang yang aneh gitu, bukan. Jadi orang yang punya pribadian, punya karakter yang baru, punya jiwa yang baru kembali karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan apa saja sih yang dilakukan, apa sih yang normal itu? Kenapa harus ada perubahan dalam hidup kita, perubahan gaya hidup kita? Karena dalam saya sampaikan ini ada 4 poin. Kenapa kita kembali hidup yang baru gitu ya? Karena 1, sesuai dengan kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kejadian 1, 26, 27. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kita diciptakan bukan hanya fisiknya kita sama dengan Tuhan, 2 tangan, 2 kaki, ada kepala, ada mata. Tetapi kita punya karakter kita adalah sesuai dengan gambar Allah. Sifat pribadi kita juga sesuai dengan Allah. Pemikiran kita harus juga sesuai dengan seperti Allah. Gitu. Yang kedua, ya mungkin ini bukan kedua tapi urutan. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan kesurupan Allah itu hilang karena dosa. Karena dosa, kesurupan dengan Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Karena dosa menguasai kita. Dalam Roma 3 karena dosa, jadi kita keilahian Allah dalam kita hilang karena dosa. Dan step selanjutnya dikatakan karena kerinduan Allah. Karena kerinduan Allah untuk kembalikan kita mempunyai image Allah kembali itu. Maka Allah mengirim anaknya Yesus Kristus ya sebagai contoh, sebagai kakak yang sulung, sebagai contoh bagi kita bahwa ini ada satu gaya hidup, ada satu pola gaya hidup yang harus kita ikuti untuk mengembalikan karakter Allah itu dalam kehidupan manusia. Ya, dalam ayatnya seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 27. Jadi kalau Bapak bisa baca nanti ya catatan ini semuanya ayat itu. Itu Tuhan Allah mengirim anaknya gitu supaya mengembalikan untuk karakter yang hilang itu, sifat Allah yang hilang itu yang ada di manusia ini kembali lagi gitu. Kemudian kita baru memperingati juga Roh
Kudus, kenaikan curahan Roh Kudus, kenaikan Allah dan curahan Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Dalam Yohanes 16 ayat 13 gitu ya. Dan Yohanes 16 13 biar kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya karakter Allah kembali lagi ada dalam kita. Pertanyaannya kembali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita harus punya gaya hidup Kristus? Tadi kan saya ulang lagi kembali. Allah menciptakan manusia serupa dan gambarnya. Karena dosa, manusia kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan gambar Allah. Karena kerinduan Allah, Allah mengirim anaknya supaya ada gambaran Allah itu manusia bisa melihat. Dan kemudian Roh Kudus, Allah kembali ke surga, tugasnya selesai. Dan Roh Kudus ada bersama kita yang memimpin kita supaya karakter Allah terus berjalan. Nah, bagaimana dengan karakter Allah itu? Bagaimana gaya hidup Allah itu yang harus kita lakukan? Saat ini banyak orang yang ngaku orang Kristen tapi gaya hidupnya berbeda dengan karakter Allah. Kelakuannya, tingkah lakunya semua berbeda dengan karakter Allah. Pagi hari ini saya coba bagikan 4 poin untuk gaya hidup Allah. Gaya hidup Allah yaitu gaya hidup yang mempunyai tujuan. Kata Yesus, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, menyelesaikan pekerjaannya. Allah punya gaya hidup adalah mempunyai tujuan. Dia tahu tujuannya dalam waktu 3,5 tahun itu, melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi tugasnya? Melakukannya semua sampai selesai. Tujuannya, ada goalnya. Bagaimana hidup kita saat ini? Tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah tujuan hidup kita cuma hanya ingin kaya, hanya ingin berhasil, hanya ingin sukses? Pokoknya saya lahir, saya beranjak besar, saya sekolah, saya lulus kuliah, saya bekerja, cari duit, saya kumpulin uang, harta, semua itu saya menikah, punya anak, terus saya menikmati hidup ini, lalu mati. Apakah hanya itu tujuan hidup kita? Allah mempunyai tujuan, gaya hidup yang mempunyai tujuan, yaitu menyelesaikan pekerjaannya Bapa di surga. Baiklah, kita juga mau belajar hal ini, punya gaya hidup, punya tujuan seperti Tuhan. Kita sudah melihat tugas dari Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, jadikan semua bangsa jadi anak-anakku dan baptislah mereka. Kita mau belajar, kita punya tujuan hidup ini. Ya, kita mau memberitakan Injil, kita mau menyampaikan pesan firman Tuhan, juga banyak orang yang mau diselamatkan. Sekarang ini banyak orang yang tersesat, banyak orang yang sedang mencari pertolongan, banyak orang yang kesusahan ini, banyak orang yang mencari bagaimana bisa hidup yang baik ini. Dan inilah saatnya kita menjadi jawaban bagi mereka semua. Ya, Bapak Saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi gaya hidup Anda sekarang itu? Apa yang menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Hanya foya-foya, hanya hobi saja, hanya untuk senang-senang aja. Kita punya tujuan seperti Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Biarlah kita semua di saat ini juga, yang ada di rumah, ada di gereja, semuanya kita punya tujuan hidup kita, bukan hanya untuk makan, hidup, mati, ya. Tapi kita mau berkarya buat Tuhan. Kita mau melakukan suatu perkara dahsyat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi gaya hidup yang Tuhan? Gaya hidup yang bertanggung jawab. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus punya gaya hidup adalah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab sampai mati. Dia katakan, sudah selesai. Dia berkata, sudah selesai. Dan itu dia bertanggung jawab. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, dia selesaikan masalah, tanggung jawabnya itu untuk selesai. Dalam menjadi tugasnya, dia selesaikan sampai mati. Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita hidup kita bertanggung jawab? Mungkin ya, kita bertanggung jawab. Ya, saya sebagai orang tua bertanggung jawab pada anak saya. Saya bekerja, saya mati-matian, saya memberikan dia sekolah yang baik. Tapi apakah juga bertanggung jawab dalam hal rohani? Bukan hal jasmani aja. Apakah anak-anak kita juga bertumbuh dalam hal rohani yang baik? Mengenalkan mereka
pribadi Tuhan Yesus? Apakah kita sudah bertanggung jawab sampai seperti itu? Atau mungkin kita bertanggung jawab ya hal-hal yang lain juga, bagaimana di sekeliling kita juga? Apakah kita sudah bertanggung jawab untuk mereka semua? Karena Tuhan katakan juga banyak di sekeliling kita yang susah, banyak di kita orang-orang yang kesulitan. Tuhan bilang, kalau engkau memberikan sedikit ya, secangkir air, atau pada saat mereka hausan memberikan air, pada mereka kedinginan, kau berikan baju atau selimut, pada saat di penjara itu kau hadir memberikan penghiburan. Apakah kita sudah melakukan itu semuanya? Banyak sekeliling kita orang-orang yang masih membutuhkan kita untuk kita perhatikan. Apakah kita juga bertanggung jawab untuk semuanya ini? Kita bertanggung jawab juga untuk kesejahteraan kota kita, bangsa negara kita. Kita tanggung jawab itu semuanya. Tuhan taruh tanggung jawab itu dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukannya? Saya di bawah itu juga tetap menulis ya, sebagai bahan pertanyaan ya. Sudahkah hidup kita ini dengan cara yang bertanggung jawab? Hidup yang diisi dengan hal yang berguna bagi kerajaan Allah. Hidup yang mengutamakan kehendak Allah ketimbang keinginan daging. Sudahkah kita bertanggung jawab itu ke semua itu? Biarlah pagi hari ini Bapak Saudara sekalian, kita mau hidup yang bertanggung jawab. Untuk poin yang ketiga, gaya hidup yang punya dampak. Dalam Matius 4 ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang kesakit ayan, yang lumpuh. Lalu ia menyembuhkan mereka. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Berita tentang Yesus tersiar kemana-mana. Berita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, tersiar sampai kemana. Ini adalah gaya hidup yang punya dampak. Banyak orang yang mencari dia, banyak orang bertobat, banyak orang yang mencari Yesus. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah hidup kita punya dampak? Apakah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian punya dampak? Dampaknya bagaimana saat ini? Dampaknya menjadi batu sandungan bagi orang lain, orang kecewa, orang tidak suka melihat kita, orang marah melihat kita, atau orang bersuka cita kalau kita ada di tengah-tengah mereka. Orang merasakan satu kedamaian, orang merasakan satu sukacita yang luar biasa kita ada di tengah-tengah mereka. Orang merasa semua masalahnya terjawab karena advice kita, karena perkataan-perkataan kita. Bagaimana hidupan kita saat ini Bapak Saudara sekalian? Apakah hidup kita sudah punya dampak? Kalau belum, biarlah kita pagi hari ini kita kembali new normal itu ya, kembali lagi ya kepada yang sesuatu yang lama tapi menjadi yang baru lagi dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, Yesus punya gaya hidup yang melayani. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya dengan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mempunyai gaya hidup yang melayani. Dalam pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga punya jiwa untuk melayani. Melayani teman-teman kita di sekeliling kita, melayani orang-orang yang dalam kesulitan, melayani orang-orang dalam tidak mampu, itu semuanya kita melayani. Mungkin kita juga bukan orang yang susah juga, kita melayani sesama teman-teman kita juga di gereja dalam pelayanan semuanya. Bagi hari ini biarlah kita mau melayani satu sama lain ya, seperti Yesus. Kalau katakan pertanyaannya, sudahkah kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan milik kita untuk melayani sesama kita? Apa yang menjadi jawaban bagi kita saat ini? Apa yang hidup kita saat ini? Bagaimana kita sudah melayani satu sama lain? Pikiran, tenaga, uang, apapun juga. Apakah kita sudah lakukan itu semua? Biarlah pagi hari Bapak Saudara sekalian, dalam keadaan new normal itu, kembali lagi normal. Jadi inilah kehidupan yang normal bagi orang percaya, punya gaya hidup menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya berdoa, saya percaya bagi Ibu Saudara sekalian punya gaya hidup seperti Kristus. Puji syukur bagi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Bapak telah berhenti bicara, telah menyampaikan pesan-Mu. Biar Tuhan sampai firman-Mu boleh sampai ke semua yang orang yang mendengarnya dan boleh jadi berkat.
Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu, urapi mereka yang ada di rumah yang mendengar firman pagi hari ini. Puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah bukan manusia yang membuat, tapi Tuhan sendiri yang meminta. Ya. Tuhan bilang, jadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian persiapkan hati kita. Kita mau mengucapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Karena dalam perjamuan kudus ini adalah satu perkara yang luar biasa dari kita. Kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan kita. Ada satu kesatuan yang indah, ya, dengan Tuhan dan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat roti tangan kanan kita. Kita mau, saya akan bacakan ayat, satu ayat sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya roti ini merupakan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mau cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya cawan anggur ini melambangkan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu ini. Oleh kuasa darah-Mu, kita memuji Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Terima kasih kami menyembah-Mu, kami memuji Kau setiap hari.
kasih yang besar, terima kasih. Haleluya, Kau sangat baik, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Engkau sangat baik, Engkau sudah baik, tak berubah kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bisa hidup semua karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah bagi kami semua. Kami boleh diselamatkan, kami boleh terima hidup yang kekal itu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Engkau bersama dengan kami bersatu, kami bersekutu dengan Kau Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah Tuhan dalam perjamuan kudus ini kami boleh terima kekuatan, kami boleh terima penghiburan, kami boleh terima kesembuhan, kami boleh terima sukacita itu, kami boleh damai itu Tuhan. Kami boleh terima segala-galanya daripada-Mu nih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini, untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu untuk hidup kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya selama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, terima kasih. Saya atas nama gereja terus juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terbeban untuk kami semua para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberkati kami baik dengan makanan, baik dengan snack dan lain-lain semuanya. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita berdoa terus ya untuk Indonesia dari virus ini segera berlalu dan kita tetap kembali bisa ibadah. Nah, ibadah langsung lagi, tidak online lagi. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan Tuhan segera pulihkan. Kita menyanyikan lagu ini, Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar Bapa kami yang di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami kembali boleh berkumpul di rumah Tuhan. Walaupun kami saat ini
berada di tempat-tempat yang berbeda Tuhan. Tetapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami sangat bersyukur untuk hal itu. Besar anugerah-Mu bagi kami, dan kami sudah merasakan hari lepas hari Tuhan. Di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa kami merasakan kehadiran Tuhan menolong kami. Sehingga sampai sehari ini Tuhan, kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah merasakan kesedihan, kami tidak pernah merasakan kelemahan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus Allah yang hidup ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan sembah kami kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan buat kami. Dan kami juga telah merasakan Tuhan dan menikmati perjamuan kudus Tuhan, di mana Engkau sendiri Tuhan Yesus yang meminta kami untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau menebus kami Tuhan Yesus. Engkau memahkotai hari-hari kami dengan rahmat dan kasih setia. Bahkan bukan hanya di dunia ini Tuhan Yesus, tetapi Engkau juga sudah mempersiapkannya di alam kekekalan Tuhan, di mana kami akan bertemu kembali bersama-sama dengan Engkau di dalam sukacita yang tidak akan berkesudahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah melayani pada siang hari Tuhan Yesus, yang telah bermain musik Tuhan Yesus, seluruh pengerja Tuhan Yesus yang berpartisipasi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Bahkan Tuhan juga akan menolong Tuhan jemaat yang ada di rumah masing-masing Tuhan, dengan kegiatan yang mereka lakukan yang serba terbatas Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah terbatas. Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih, kami sudah memasuki bulan yang baru Tuhan Yesus, bulan Juni ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, masa ini pasti akan berlalu, dan kami akan kembali berkumpul bersama saudara-saudara kami yang lain di dalam sukacita di dalam rumah Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami membawa dan mengembalikan persepuluhan kami Tuhan, dan memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, di tengah masa kesukaran ini Tuhan, kami menabur dan kami percaya Tuhan kami akan menuai. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kiranya persembahan kami Tuhan Yesus dan persepuluhan kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga buat jemaat dan buat pekerjaan Tuhan di seluruh kota Jakarta khususnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja kami akan menjadi berkat dan berdampak Tuhan Yesus. Seperti yang firman-Mu sudah katakan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus kami ingin menjadi berdampak bagi sesama kami dan bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami tetap berdoa buat bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan Yesus dan seluruh jajarannya Tuhan, yang Kau memberkati mereka, memberikan hikmat, marifat, akal budi Tuhan Yesus, supaya dia Tuhan Yesus dengan hikmat ilahi boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menyelesaikan segala masalah kesulitan ini Tuhan, dan tetap Tuhan Yesus membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh kelemahan dan tidak sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakan semua doa dan permohonan kami ini. Sebab hanya kami peralaskan di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang sangat berharga, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Oke, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami akan tutup ibadah pagi hari ini, dan sebelumnya kami akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Saudara sekalian yang ada di rumah, semua yang ada di tempat ini juga, kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkan hati kita, harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ada sumber segala berkat itu. Terima kasih Bapa untuk kasih yang besar. Kami boleh menyelesaikan ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur, dan kami percaya Tuhan setiap semuanya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya, yang melihatnya Bapa. Berkati setiap anak-anakmu yang ada di rumah, yang di tempat ini juga, berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam studinya, dalam sekolahnya, dalam pendidikan, dan semuanya Tuhan Yesus. Jadikan mereka menjadi anak-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Dan saat ini gereja Tuhan terimalah berkat nama Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sesama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy,
stay safe.